Shalom saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Apabila saudara ada yang sedang mengalami masalah atau pergumulan, saya percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, kita sekarang akan belajar firman Tuhan, saudara. Tapi sebelum itu mari kita berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk menyembah Tuhan. Sejak saudara untuk berdoa di hadapannya, mari kita sapa Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan, kami datang ya Bapa untuk bertemu denganmu yang mau berikan syukur bagimu dan puja bagimu, yang mau bertemu Kau Tuhan. Kami butuh hadiratmu Bapa. Kami butuh Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Ya Radabashi, Ya Radabashi, thank you Lord. Ya Radabashi. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Engkau beserta kami, Kau beserta kami. Rahmat-Mu Tuhan Kebaikan-Mu Yesus. Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Thank you. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada Tuhan. Murana bayarada basi, yarada basi. Makasih Tuhan.
Kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur buat keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau ya Tuhan, yang selalu menyediakan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Hari ini kami belajar 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Berikanlah pengurapan kata-kata yang baru. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Berkati para pendengar yang ikutin program ini ya Tuhan, supaya beroleh berkat ya Tuhan. Beroleh firman-Mu ya Tuhan. Dan mengalami perubahan paradigma Tuhan. Dan mengalami perubahan kehidupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Nah, mari kita buka firman Tuhan kali ini di Raja-Raja, 1 Raja-Raja. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 dengan perikop Salomo mendirikan bait suci. Nah, saudara tahu bait suci adalah bait suci yang sangat mewah, yang bait suci yang sangat besar dan megah sekali ya, saudara. Banyak gereja zaman now sudah mengikuti konsep-konsep seperti itu, saudara. Gerejanya gede-gede, besar semua, mewah. Tahukah saudara, fasilitas di dalam gereja itu sangat mahal sekali. Ya, saya kalau ke gereja, saudara, saya bersyukur saya berada di gereja yang fasilitasnya sangat lengkap, saudara. Tuhan berkati gereja ini, CK7, saya benar-benar rasakan hadirat Tuhan di gereja ini. Kalau saya lihat fasilitasnya luar biasa, saudara. Kalau saya lihat gereja lain juga fasilitasnya luar biasa. Tapi kita akan lihat, Tuhan lihat fasilitasnya luar biasa apa enggak. Ya, mari kita baca dari ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. 480 tahun, saudara. Baru akhirnya Tuhan itu didirikan bait suci yang proper ya. Menurut ukuran manusia loh. Menurut mata manusia proper. Tapi bait sucinya Tuhan itu propernya apa enggak, itu Tuhan yang tentukan. Hadiratnya mau diam di mana, mau memberkati apa, itu gak bisa didikte sama manusia. Manusia cuma bisa lihat, this is udah the best. Tapi Tuhanlah yang menjadi juru kemudi atas hadiratnya sendiri, bukan? Ya, bait suci luar biasa. Tapi saya mau bilang di awal ini, tubuh kita dianggap Tuhan lebih luar biasa. Karena itu Dia rela tinggal di dalam kita untuk mengubahkan kita menjadi sesuatu yang lebih indah daripada bait suci. Saudara harus ingat ini, bahwa kalau kita baca tentang bait suci ini di dalam kita. Karena kita orang-orang yang sekarang sudah ya, ada di perjanjian baru, saudara. Nah, mari kita baca. 480 tahun sudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sudah Salomo menjadi raja atas Israel, dan dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, jadi konstruksi sudah dimulai, saudara. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya, menurut lebar rumah itu 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatlah juga rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan. Sekeliling ruang besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuat bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu itu dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan ke tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai, dari pemapan, dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Ya, jadi
ini denahnya semua bangunnya begini, semua pakai bahan apa semua ya. Saudara, yang menarik ayat 11, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Ya, di saat pembangunan demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika kau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Stop di sini, saudara. Lagi bangun gede-gede, firman Tuhan datang. Ya, bayangkan saudara, gak disebut tentang rumahnya sama sekali. Malah dia bilang, kan kamu lagi bikin rumah, tapi bukan rumahnya aku lihat, kata Tuhan, tapi kamunya yang mengadakan proyek besar ini. Apakah kamu akan taat kepadaku seumur hidup? Itu ternyata yang diinginkan Tuhan. Saat kita bangun perusahaan, saudara. Saat saudara yang mungkin sedang bangun rumah buat keluarga saudara. Saat kita yang sedang membangun ministry kita, pelayanan kita, gereja kita. Saudara yang sedang bangun cabang di tempat lain. Saudara appoint leader. Saudara taruh manager. Ya. Saudara taruh, kalau gereja namanya PLT ya. Saudara taruh PLT, gembala, wagem. Wah, keren gedungnya, fasilitasnya bagus, lengkap. Tapi pertanyaan Tuhan dari dulu sampai sekarang selalu sama. Apakah orang-orang yang bekerja membangun ini, apakah orang-orang yang akan tinggal nanti di rumah itu, yang akan melayani? Apakah engkau si kepala keluarga yang bangun rumah ini? Apakah engkau si ibu keluarga ini, apakah kalian semua akan tetap takut akan firman-Ku dan hidupnya gak menyimpang ke kiri ke kanan? Karena daripada kalau kamu menyimpang kiri kanan, lebih baik kamu gak usah berbuat sesuatu apapun buat aku, kata Tuhan. This is very deep. Sama persis yang Samuel katakan kepada Saul, saya teringat. Bukan persembahannya, tapi hatinya daripada orang yang memberikan persembahan itulah yang dilihat daripada Tuhan. Tuhan gak peduli mewahnya, saudara. Acara ini, acara itu. Panggil artis. Panggil orang terkenal. Di dalam sebuah pernikahan, saudara. Saudara panggil pejabat. Harus pendeta itu yang berkati anak saya. Bukan megahnya. Bukan fanciness-nya. Tapi adakah Tuhan mencari orang-orang yang hatinya mau serius sama Tuhan? Mentaati firman-Nya. Ya. Esensi daripada diamnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan luarnya. Tapi dalamnya. Kenapa Tuhan mau hadir di dalam kehidupanmu? Kenapa Tuhan mau hadir di dalam keluargamu? Kenapa Tuhan mau hadir dalam pekerjaanmu? Bukan karena pekerjaannya hebat. Bukan karena pekerjaannya kasih perpuluhan yang besar. Bukan karena rumah keluargamu besar. Salah satu alasan kenapa Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita menjadi taat 100% sama Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Bukan mega projectnya. Ya, tapi proyek ketaatannya lah. Yang menjadi sesuatu yang berharga ya, di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah hatinya Tuhan, saudara. Nah, mari kita lanjut baca ayat 14. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnya lah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnya lah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang
di depan ruang belakang ini, yakni ruang yang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukiran buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras. Tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Wah, bling-bling ya semuanya, saudara. Ya, rumah itu seluruhnya juga, seluruh mezbah di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Wow banget. Tapi yang bikin wow Tuhan bukan emasnya, saudara, tapi apabila hatinya Salomo tetap emas sampai pada akhirnya. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang 20 yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Bayangin, saudara, betapa skillfulnya bisa bikin patung yang sama persis panjangnya semuanya, saudara. Karena ini nggak pakai mesin. Ya, tinggi kerub yang 10 hasta dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisi dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisi dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua pintu daun yang dari kayu minyak itu mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pohon korma itu disalutkan emas. Demikian juga pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Dan 2 pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu yang satu dapat dilipat, demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, kemudian dilapisi pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok-tembok pelataran dalam 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. 7 tahun bangun rumah yang begitu besar, begitu mewah, saudara. Dan apa yang kita belajar di sini, sekali lagi, bukan rumah yang mewah, bukan yang di luar, tapi harta yang sesungguh adalah yang di dalam. Ya, dari segini panjang ayat yang kita baca, perintah Tuhan cuma 2 ayat, saudara. 2 ayat itulah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tapi di luar itu, saudara, kalau kita belajar dari Salomo benar-benar menghargai Tuhan itu siapa. Dia benar-benar tahu betapa besarnya Tuhan itu. Dia sadar betul dia menjadi seperti sekarang karena hikmat yang turun dari sorga. Di depan mata Salomo, Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Adalah Tuhan yang sangat besar, saudara. Sehingga dia bayar harga mati-matian untuk berikan yang terbaik menurut pandangannya, saudara. Ya. Untuk sesuatu yang important, saudara, pasti kita rela bayar harga, benar?
untuk supaya anak saudara bisa sekolah. Saudara, harga apapun saudara akan bayar, betul? Hati seorang orang tua. Nah, tapi firman Tuhan berkata, kita harus mencintai dia lebih dahulu. Sosok Tuhan dalam kehidupan saudara, seberapa penting dan seberapa valuable sekarang. Bagaimana harga Tuhan dalam kehidupan kita kelihatan daripada harga apa yang kita berani bayar. Kelihatan daripada harga apa yang kita berani berkorban, saudara. Ini adalah satu teguran buat saya, dan juga saya percaya ajaran buat kita semua. Siapa yang paling penting buat kamu, saudara? Harga yang kamu bayar buat sesuatu itu yang paling besar harganya, itulah Tuhanmu sebenarnya dalam kehidupan. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Apakah posisi Tuhan sudah dilewati sama Tuhan-Tuhan yang lain? Apakah kita mulai ragu untuk bayar harga? Dulu waktu muda, yes, urusin orang, konseling, rumah Tuhan, jor-joran. Apakah sampai sekarang kita masih begitu? Ataukah sudah ada hal penting yang menggantikan Tuhan dalam kehidupan? Ya. Dan juga ingat, bait suci begitu luar biasa. Tapi Tuhan sudah jelas. Aku mau hati yang mewah, kata Tuhan. Bukan yang luar yang mewah, aku mau hati yang mewah. Yang penuh dengan karakterku di dalam kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu, bait suci hanyalah sebuah gambaran akan sebuah keindahan bangunan. Yang bangunan itu adalah hati kita sebenarnya. Karena kita tahu Tuhan itu sekarang tidak terikat satu tempat aja seperti di bait suci. Bahkan dia rela masuk dan tinggal dalam hati kita. Sanctification. Supaya hati kita juga menjadi mewah, indah. Seperti layaknya bait suci ini. Bait suci melambangkan hati yang hendak dibentuk Tuhan. Maukah kita buka hati kita, saudara, untuk kita dibentuk Tuhan? Apa yang di luar, harta benda, semua tidaklah penting di hadapan Tuhan. Tapi mari kita fokus kembali kepada hati kita yang ada di dalam, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat pelajaran ini. Ampuni kami Tuhan, apabila hati kami masih belum sempurna, masih kotor Tuhan. Kami masih mengejar hal-hal fana yang ada di luar ya Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Dan kami mau fokus supaya kami hidupnya, hatinya selalu melekat kepadamu. Dan berkenan dan selalu setia di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami menunggu excited untuk belajar pasal-pasal yang selanjutnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.